Perkenalkan, saya Cindy Jola dengan NIM 0806 1381924076. Hai guys, perkenalkan nama saya Nina Hermisa dengan NIM 0806 1381924078. Nama saya Nurul Fadila, NIM 0806 1381924112. Perkenalkan, nama saya Fadila Harindasari dengan NIM 0806 1381924072. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2D ingin menjelaskan materi tentang imunodifusi, yang mana kelompok kami kali ini mengambil judul jurnal yang berjudul Analisis Imunodifusi Radial Tunggal untuk Kuantitasi Imunoglobulin Kolesterol. Nah, imunofilik radial ini tunggal atau SIRD pada penerapannya dapat digunakan untuk menghitung imunologik dalam serum darah dan untuk mengevaluasi imunologik dalam kolesterumi. Nah, kolesterumi ini, pada penelitian ini, sampelnya itu dianalisis sebagai major konstituen. Sampel yang digunakan berupa kolesterum dengan isolasi Weill dan kolesterum bebas lemak. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk menentukan analisis yang baik untuk kolesterum. Nah, imunoglobulin sapi dijadikan sebagai standar untuk dibandingkan dengan imunoglobulin tidak pada konsentrasinya. Konsentrasi tersebut berasal dari imunodifusi radial, tunggal, kolesterol tanpa prosedur yang berbeda, kecuali pada standarisasi dan Weill. Nah, secara teoritis itu hasil perbandingannya dengan penentuan pada persen kesalahan meningkat dari konsentrasi 2,6 hingga 9,3. Baik, setelah ini tentang metode imunodifusi. Nah, metode imunodifusi ini menggunakan sampel kolesterum, yang dimana kolesterum yang digunakan dari jurnal ini ada 3, yaitu kolesterum Y, COLD, dan kolesterum bebas lemak. Nah, ketiga kolesterum ini akan diuji pada antibodi G dan antibodi M dengan cara kerja imunodifusi radial menurut Fay dan menurut Michael. Nah, prosedurnya itu digunakan dengan alasan karena cepat menghasilkan hasil reaksi dengan konsentrasi dari antiserannya sendiri. Nah, yang dimana prosedur ini juga menurut Van Sydney dibutuhkan tambahan waktu inkubasi dan distorsi cincin seiring bertambahnya waktu dan banyaknya persyaratan dari antisera itu tersebut. Baik, dari hasil jurnal imunodifusi radial didapatkan bahwa gamma globulin itu merupakan konsentrasi total imunoglobulin dalam kolostrum. Nah, persentase kesalahan untuk ketiga preparat kolostrum dari masing-masing sampel itu kemudian diregresi secara linear terhadap konstituen utama dalam masing-masing sampel kolostrum. Nah, kasein merupakan satu-satunya konstituen yang terkait hingga persen kesalahannya itu untuk sediaan kolostrum utuh dan bebas lemak. Tidak ada hubungan yang ditemukan antara persen kesalahan untuk whey dan konstituen kolesterol. Nah, pada sediaan kolostrum utuh dan bebas lemak, peningkatan kasein akan mengakibatkan turunan imunoglobulin total yang ditunjukkan oleh kesalahan persen negatif. Selama persiapan whey, imunoglobulin terkonsentrasi dengan menghilangkan kasein dan lemak dari sampel. Nah, konsentrasi imunoglobulin dalam whey akan menyebabkan overprediksi total imunoglobulin. Rata-rata imunoglobulin dan persen kesalahan total untuk setiap fraksi kolesterol itu akan dibandingkan dengan uji perbedaan paling tidak nyata. Nah, perbedaan statistik ditemukan antara imunoglobulin total untuk whey dan standar globulin, kemudian kolostrum utuh atau bebas lemak. Nah, perbedaan statistik juga ditemukan antara persen kesalahan untuk whey dan kolostrum utuh atau bebas lemak. Baiklah, selanjutnya dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, pengaruh jenis sampel pada analisis SRID ini belum diselidiki secara menyeluruh untuk menentukan sumber kesalahan dari potensialnya. Konsentrasi kolesterol ini telah dievaluasi oleh SRID di bawah asumsi bahwa sampel tidak mempengaruhi difusi karakteristik IG melalui gel agarose. Adapun hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa asumsi yang ada tidaklah valid. Selain itu, perbedaan metodologi persiapan kolesterol mungkin berkontribusi pada variabilitas antara laboratorium yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kolostrum utuh dan bebas lemak telah diproduksi hasil yang dapat diandalkan secara statistik dibandingkan dengan globulin standar. Adapun untuk sampel whey yang dihasilkan ini tidak akurat hasil yang secara statistik berbeda dari globulin standar. Kolostrum utuh dan bebas lemak
Di dalam analisis SRID, kolostrum utuh dan bebas lemak ini, kasein mengganggu difusi Ig melalui gel agarosa dan selanjutnya menghasilkan Ig yang lebih rendah, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun efek dari kasein hampir bisa dihilangkan dengan persamaan koreksi kasein yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Protein referensi harus dilarutkan dalam pelarut yang komposisinya mirip dengan sampel yang akan dianalisis. Dan dalam kolostrum utuh, analisis protein referensi ini dapat dilarutkan dalam sampel susu yang hampir tidak mengandung gamma globulin. Dan dalam analisis serum darah, referensi protein ini harus dilarutkan dalam serum gamma globulinemik dan yang misalnya pada serum-serum yang tertentu.